Salam Teras Pantura, channel Teras Pantura Property. Kali ini terus membersamai Bapak Ibu, kita akan mereview salah satu rumah makan yang ada di pusat jantung kota Kabupaten Batang. Di belakang saya, jalan utama, sangat strategis, hanya 1 menit ke pom bensin, ke rumah sakit 5 menit, ke alun-alun juga hanya 5 menit saja. Gerbang luas, bisa dibuka total, dan ini sedang ada proning. Halaman bisa masuk 4-6 mobil. Halaman utama. Coba kita review ke bagian dalam. Gerbang masuk ke X rumah makan ini, kita disambut oleh batu ekspos, tidak perlu dicap, mengkilap, hanya butuh perawatan saja, karena ini beberapa masa ke belakang ditinggal oleh pemilik. Pun demikian, sana batu-batu asli, batu ekspos, tanpa sentuhan cat, hanya cukup vernis saja. Sorry, di ujung sana ada saluran air, dan itu bersumber dari PDAM. Airnya mengalir, tidak ada hambatan sedikit pun. Ada sentuhan pepohonan kecil di bagian depan. Perlu disampaikan, di bagian atas kiri ada semboja asli dari Kintamani, Bali. Masih penasaran? Mari ikuti saya selanjutnya. Gerbang kedua, ini adalah gerbang sambutan. Asli dari unsur besi, tidak ada karat. Kita masuk ke ruangan tengah. Kita disajikan ruangan tengah ini biasanya formasinya meja-meja berdiri, meja dan kursi maksudnya. Bisa masuk 4 pasang kursi, 4 pasang meja kursi, maksudnya begitu. Terus, oke, suasananya sejuk, sudah masuk ke bagian dalam, tidak seperti di dalam kota. Suasananya pedesaan. Mau tahu? Karena ada hubung kaitnya dengan bagian belakang. Masih di bagian depan, ini bagian daripada dapur penyaji. Di samping dapur bagian masak. Dapur sajian ada di sini, lengkap. Dan ini semi marmer, bagus. Ini juga sudah ditata sedemikian rapihnya oleh pemilik. Ini bagian dapur. Kita lihat mana? Ya, airnya mengalir nyata. Karena air merupakan satu kebutuhan pokok, kan? Kebutuhan utama, tidak bisa dihindari. Kita sepil bagian atas, tapi nanti kita undur dulu ke belakang. Suasana asri sejuk karena di belakang banyak pepohonan sebagai pemilter daun-daun. Tapi kita nanti sebelum ke sana kita review bagian kamar mandi, baik untuk tamu ataupun keluarga. Masuk ya. Ada 2 kamar mandi dan semuanya klosetnya kloset duduk. Oke, sama, airnya mengalir dan kondisinya bersih. Ada wastafel. Oke. Juga suasananya bersih. Bisa dibagi, ini putri, ini laki-laki. Begitu. Kita masuk ke bagian lain. Spot yang utama di sini ada yang paling menarik. Bapak Ibu, tahukah ini? Ini adalah meja. Sudah dilapis oleh kaca utama dengan bentuk bundar, dan meja ini punya hoki tertentu. Ada motif Garuda, ada motif naga dan bola api. Ini punya kualitas tertentu. Bapak Ibu nyari di galeri, ini tidak ada, dan ini memiliki sejarah tertentu. Meja ini sudah ada yang nawar, mejanya saja 50 juta. Dan nanti akan kita lepas
satu paket dengan rumah makan dan semua yang unit-unit yang ada di bagian belakang dan dalam. Lanjut, kita review. Ini adalah kolam. Memang saat ini sedang dibersihkan dan air akan mengalir penuh, ya. Dan satu diantaranya untuk memfilter udara dan kondisi sejuk tetap alami. Satunya di sini ada, salah satunya maksudnya menjadi lebih utama lagi, lebih sejuk lagi. Oke, kita review kamar utama ya. Sorry, ini kamar cukup dari luar saja. Kamar utama dan memiliki kamar mandi sendiri, kloset duduk dan ada AC-nya. Oke, siap. Kita keluar lagi. Kualitas apa ini namanya, konstruksinya tidak kaleng-kaleng. Tadi pemilik sudah membuktikan ini semuanya sudah tersusun rapi. Ya, masih di bagian barat masih ada 2 kamar untuk keluarga. Kamar ini kurang lebih 2,5 kali ke 3, lihat, jadi leluasa. Masuk sedikit, di sini ada tempat wudhu untuk para tamu dan keluarga juga, karena pemilik menyediakan adanya musola. Satu di antara musola ada keunikan juga, masih ada meja dari Bonggol Jati dan itu punya sejarah sendiri. Musola bisa digunakan untuk tamu dan keluarga. Masih kita review kembali, ini gudang untuk menyimpan peralatan, baik peralatan rumah tangga ataupun rumah makan, dan ini sudah sangat lengkap. Bapak Ibu nanti yang berminat, seluruh properti alat-alat rumah makan ini akan kita jadikan satu paket, akan kita lepas ya untuk harga nanti. Masih kita sepil lagi. Bapak Ibu, kita review di sini ternyata saluran jaringan airnya sudah cukup banyak dan terpenuhi untuk semua aspek, semua penjuru ada saluran air. Kita buka. Ya, emang ini lagi mati, tapi nanti bisa kita buka dari sentral depan. Jadi untuk kebutuhan cuci tangan, para tamu dan lain-lain sudah sangat dikondisikan. Oke, di sini begitu artistik. Ini satu lagi bunga semboja warna kuning khas Kintamani Bali, menjadi sahabat utama dan membawa hoki untuk tempat yang ada. Masih ada satu ruangan Bapak Ibu ke bawah ini, luar biasa, ternyata memiliki ruangan rahasia katakan, karena ini turun sedikit kurang lebih 80 hingga 100 cm. Ada 4-5 anak tangga kita turunin. Ternyata di sini lebih sejuk. Kenapa tadi bagian depan tampak sejuk, terasa sejuk? Inilah sumbernya. Banyak pohon, banyak daun, dan ini semua buah yang ditanam. Ini sedang ada pruning, jadi sedikit segar, gitu ya. Ruangan ini lebih artistik lagi. Coba kita review ke bagian kiri, kan, biar lebih dekat lagi. Ini bermotifkan bata-bata ekspos, dan ini menjadi bagian ruang pertemuan. Bata ekspos tampak artistik. Ini menunjukkan pemilik memiliki khas nilai seni yang tinggi. Terasa sejuk Bapak Ibu, di sini tidak ada panas-panasnya, tidak seperti di dalam kota, seperti ada di lereng-lereng gunung gitu. Apalagi kalau di sore hari atau pagi hari. Suara burung saling bersautan. Ini properti yang ada cukup mendukung, jadi nanti dibagi-bagi. Ini untuk meja 1, meja 2, ini ditutup gitu. Jadi kalau ada pertemuan baru dibuka. Masih terus ke belakang. Ya. Kurang lebih ini kalau kita hitung 60 sampai 70 kepala untuk rapat dudukan masih bisa. Termasuk mungkin ada doa bersama, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Tanpa meja kursi maksudnya, kita gelar karpet. Ya. Satu hal, pemilik begitu memiliki nilai artistik dan budaya. Ada angklung yang ditebak oleh angin, ini mengeluarkan bunyi irama yang syahdu. Terus bunyinya luar biasa. Ya, tempat rapat ini ternyata tadi ruangan rapat
bukan hanya di sisi sebagian kiri saja, tapi di sebagian barat pun kamera shot ke sana. Dan ada satu ruangan lagi, modelnya sama, bata expose. Jadi tidak perlu cat. Dengan adanya seperti begitu, pandangan mata ya akan tampak leluasa, akan tampak lega dan bersih. Dan sedikit pun tidak ada polusi. Sekalipun dari sini ke jalan raya hanya hitungan kurang lebih 40-50 meter, tetapi polusi di sini sangat tersaring. Tidak ada suara, tidak ada polusi apapun. Masih ke belakang, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini masih ruangan kosong, peruntukannya semula untuk taman dan dapur. Tetapi ketika kita pelajari, di sini sudah ada tiang pancang dengan ukuran besi 12. 1, 2, 3, sampai 4 sampai ujung. Ini menandakan bahkan ada 8, 16. Sampai ke sana berarti 8 kali 3, 24 tiang pancang. Yang 30% sudah jadi. Ini menandakan pembangunan ke atas masih bisa dilanjutkan. Karena waktu itu pemilik tidak melanjutkan berbagai hal yang menjadi faktor penghambatnya. Baik, ini tembok pembatas. Jadi hanya satu pintu. Dan ketinggian tembok ini lebih dari 3 meter dari dasar. Menunjukkan kawasan ini adalah kawasan yang dijamin keamanannya. Satu hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, di balik tembok ini, balik utara ataupun yang barat, ada lahan kosong juga. Ya, nanti di sisi berikutnya akan kita review kembali. Dan lahan itu potensinya akan dilepas oleh pemilik. Satu-satunya jalan hanya dari sini. Kalaupun pemilik nanti membuka jalan, akan lebih leluasa lagi. Potensi bisa untuk dimiliki. Suasana yang asri, teduh, ini katakan mendukung kita berpikir, mendukung saat relaksasi. Sebetulnya ruangan ini cocok saja untuk semacam penginapan, untuk homestay, karena sangat privasi. Kalaupun ini nanti Bapak Ibu memiliki ruangan, kawasan ini, memiliki tempat ini, bisa di style untuk rumah makan, untuk rumah tinggal, untuk homestay, untuk tempat rapat, untuk pertemuan, sangat cocok sekali. Saya duduk di sini aja, sangat asri. Ini menunjukkan jam kurang lebih 11.00, tetapi suasananya sangat asri, sangat dingin. Apalagi kalau suasananya malam. Sangat terasa sekali, tidak seperti ada di dalam jantung kota, seperti ada di pedesaan. Bapak Ibu, kita review tempat ini disokong oleh kebutuhan listriknya sangat tinggi, dan pemilik sudah memasang listrik 3200 watt, sangat leluasa. Kalau untuk acara-acara besar cukup didukung dari listrik internal, tidak menggunakan diesel. Habis ini kita sepil bagian atas. Ya, siap. Ini adalah anakan tangga menuju ke lantai atas. Kita coba ya. Ya. Sangat terasa, tangganya pun katakan tangga profesional. Bukan hanya sekedar kaleng, tapi ini besi. Sekalipun tidak isi. Nyaman, aman, tidak menjebak. Ya. Luar biasa. Wah, di bagian atas ini kita mendapatkan asupan udara yang luas dan leluasa maksudnya. Oke, kita review. Ini besi sampai atas. Pemilik menyampaikan besinya sampai atas. Kelihatan, besinya besi 12. Ada yang besi 16, kelihatan sekali. Sangat aman, kalaupun ada anak-anak naik, ini sebetulnya untuk ruangan atas bisa dijadikan juga untuk
kebutuhan keluarga lain-lainnya. Gendeng Magelangan, gentengnya maksudnya, kita buka. Gentengnya sekalipun tidak glasiran, tetapi kualitas. Kayu adalah basicnya kayu bengkere, bukan kayu yang lokal. Ini akan bertahan puluhan tahun. Kita tutup kembali. Gendengnya aja luar biasa, anti rayap. Dak yang saya lewatin ini juga sudah aman, sangat aman. Ya, tidak akan ada keropos atau bolong-bolong. Ya, kita akan melihat dak bagian depan. Berpayungkan Semboja Kintamani Bali. Biar tidak penasaran ya, sangat aman, sangat aman. Ini dak bagian mahkota, bagian depan. Aman karena sudah dipondasikan oleh besi-besi. Jelas di depan itu adalah jalan utama. Tempat ini merupakan sebuah tempat yang berkualitas, bukan hanya saja pinggir jalan, tetapi akses kiri kanannya sangat mendukung. Tidak sampai 1 menit, hanya hitungan langkah, tampak pom bensin yang buka 24 jam. Jangan khawatir. Tetapi sekalipun ini di dalam kota, tidak terlalu panas. Karena pohon, daun, dan ranting-ranting menjadi saksi pelindung. Pohon Semboja Kintamani Bali menjadi saksi rumah ini penuh nilai yang artistik. Siapa yang berminat, segera hubungi channel kami. Hubungi nomor 0813 9052 3353 08 13 9052 3353. Salam Teras Pantura. Sampai jumpa kembali.